Amin Rais dan SBY ini malu kepada Presiden Jokowi saat ini. Ya asal tahu saja ya, meski belum genap 10 tahun memimpin Indonesia, tetapi sudah banyak sekali sumber daya alam kita yang telah berhasil dikembalikan penguasaannya kepada negara. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada yang masih ingat tidak saat 2018 lalu ada yang pernah menantang Presiden Jokowi untuk mengambil alih Blok Rokan, tambang minyak terbesar kedua di Indonesia yang dikuasai oleh perusahaan asing asal Amerika Serikat, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia. Ada yang masih ingat tidak? Ya, yang menantang itu adalah seorang Amin Rais, tokoh oposisi yang pernah mengatakan bahwasanya Jokowi itu seperti bebek lumpuh, dan juga pernah bernadar atau berjanji bahwa dia ini akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014 lalu. Nah, faktanya sekarang apa? Apakah nadar itu sudah ditunaikan oleh seorang Amin Rais? Jawabnya, tentu belum. Nah, terus bagaimana dengan kabar tantangan Amin Rais kepada Presiden Jokowi soal pengambil alihan Blok Rokan? Apakah itu sudah diwujudkan oleh seorang Presiden Jokowi saat ini? Ya, baiklah, dalam opini Okedum kali ini, saya akan menyampaikan soal Blok Rokan itu. Ya, saya yakin kabar ini tidak akan pernah dibahas oleh channel YouTube atau media-media oposan lainnya. Tahu kenapa? Ya, karena itu bisa menampar muka mereka sendiri, bos. Ya, jadi kemarin ini, sejak tanggal 9 Agustus 2021, Blok Rokan, tambang minyak bumi terbesar yang dikuasai oleh perusahaan asing asal Amerika Serikat itu, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia, selama 97 tahun atau hampir 1 abad, kini 100% telah diambil alih atau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jokowi sekali lagi benar-benar telah mewujudkan tantangan Amin Rais pada 2018 lalu. Dan menurut saya ini sekaligus menjadi kado buat bangsa Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaan ke-76 tahun. Ya, coba bayangkan, tambang minyak terbesar yang dikuasai oleh Amerika saja usianya jauh lebih lama dari usia kemerdekaan kita. Dan baru Jokowi yang mampu mengembalikannya untuk dikelola lagi oleh negara. Nah, lantas sekarang pertanyaan saya, bagaimana tanggapan seorang Amin Rais setelah melihat tantangannya itu diwujudkan 100% oleh Presiden Jokowi saat ini? Saya masih ingat betul, dulu Amin Rais ini pernah mengatakan, kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Pak Jokowi? Kalau berani, luar biasa. Kalau enggak berani, ya apa boleh buat. Begitu tantangan Amin Rais kepada Presiden Jokowi saat itu. Ya, tapi pertanyaan saya kemudian begini. Kenapa tantangan serupa dari Amin Rais itu tidak pernah ditujukan kepada SBY? Saat SBY masih menjabat sebagai presiden 2 periode. Dan kenapa SBY juga tidak mampu mengambil alih satupun kekayaan sumber daya alam kita dari penguasaan asing? Nah, pertanyaan ini yang tidak pernah bisa dijawab oleh oposisi saat ini. Nah, harusnya ya Amin Rais dan SBY ini malu kepada Presiden Jokowi saat ini. Ya asal tahu saja ya, meski belum genap 10 tahun memimpin Indonesia, tetapi sudah banyak sekali sumber daya alam kita yang telah berhasil dikembalikan penguasaannya kepada negara. Bukan hanya Blok Rokan, tetapi ada juga Blok Mahakam dan tambang emas terbesar di Papua. Nah, tahu kan, tambang emas terbesar di Papua yang sebelumnya ini juga dikuasai oleh perusahaan asal Amerika, yaitu PT Freeport. Nah, ini dikuasai selama 50 tahun lamanya. Dan kini 51,2% sahamnya telah berhasil dikuasai oleh Indonesia melalui PT Inalum. Nah, kemudian Blok Mahakam, tambang migas ini juga yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing asal Prancis selama 50 tahun. Dan kini juga 100% telah berhasil dikuasai Pertamina sejak tanggal 1 Januari 2018. Nah, jadi gimana? Apakah masih belum terbuka juga mata oposan itu? Nah, jadi jika Jokowi bisa memberikan kado dengan mengembalikan banyak sumber daya alam kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,
Terus SBY selama 10 tahun sudah memberikan kado apa bagi rakyat Indonesia? Apakah hanya kado berupa 5 album dan 40 lagu? Kemudian kado 34 proyek listrik mangkrak yang memakan uang rakyat hingga triliunan rupiah. Nah, kemudian ada lagi kado peninggalan rumah hantu di Hambalang yang sangat fenomenal itu. Nah, kemudian ya, meninggalkan kasus Bank Senturi, ditambah lagi meninggalkan HTI dan FPI yang tumbuh subur di era Presiden SBY saat itu, dan lain-lain. Itu semuanya adalah legasi, warisan, dan peninggalan SBY untuk rakyat Indonesia. Jadi tidak ada satupun sumber daya alam kita yang dikuasai oleh asing saat itu. Ini bisa direbut oleh rezim SBY. Ya coba kalau ada, tolong kasih tahu saya. Ya mungkin Anissa Pohan bisa menjelaskan melalui cuitan di Twitter. Ya jangan khawatir, saya akan dengan senang hati menerima dan mengapresiasi jikalau itu ada. Ya sebelumnya ya mohon maaf ya, ini saya bandingkan antara era Jokowi dengan SBY. Karena apa? Karena masa jabatannya ini sama-sama 10 tahun. Kalau era Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, itu kan semuanya relatif lebih singkat jabatannya. Jadi ya nggak apple to apple lah kalau mau membandingkannya, ya kan? Tapi apapun itu ya, kadang yang namanya pembenci, meskipun sudah banyak sekali sumber daya alam kita yang berhasil diambil alih di era Presiden Jokowi saat ini, namun kelompok oposan itu justru masih saja terus menuding bahwasanya pemerintahan atau rezim Jokowi saat ini adalah antek asing. Lah ini gimana ceritanya, bos? Yang telah berhasil mengambil alih sumber daya alam kita dari asing supaya bisa dikelola oleh anak bangsanya sendiri, tapi kok malah dituding sebagai antek asing. Lah ini gimana? Lah ini kan lucu menurut saya. Ya tidak berdasar lah pemikiran seperti itu menurut saya. Nah terus banyak juga oposan yang nyinyir setelah tambang-tambang raksasa itu berhasil diambil alih penguasaannya oleh negara saat ini. Mereka bilangnya buat apa? Percuma, tambang yang diambil itu hanya tinggal ampasnya saja. Begitu kata mereka. Nah, tapi apakah benar tinggal ampasnya saja? Gini ya, saya kasih tahu, untuk cadangan minyak yang ada di Blok Rokan saja, itu masih ada sekitar 500 juta sampai 1,5 miliar barel. Jadi kalau diproduksi ya masih bisa puluhan tahun lah. Nah, lagian ya, kalau tinggal ampasnya saja, kenapa dari dulu-dulu ini mereka tidak mampu mengambil alih semuanya itu? Ya kan? Kenapa tidak bisa? Nah, sekarang Blok Rokan ini telah 100% diambil atau dikelola oleh negara melalui anak perusahaan PT Pertamina, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, sekedar info saja ya, Blok Rokan yang terletak di Riau ini, pada semester 1 2021, rata-rata produksinya mencapai 160.000 barel per hari atau 97% dari target sebesar 165.000 barel per hari. Kalau secara nasional, Blok Rokan ikut berkontribusi produksi sebesar 24%. Ya tapi percuma juga sih menjelaskan seperti ini kepada oposan yang minim prestasi. Mereka belum siap menjadi oposan yang mengkritik disertai solusi-solusi yang konstruktif. Mereka sebenarnya hanya haus untuk berkuasa, tetapi abai dengan nasib ke depan bangsa dan negara kita. Ya kalau memang seperti itu, terus apa bedanya mereka dengan para penjajah zaman dahulu, ya kan? Ya saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan pesan dari Bung Karno saat beliau ini pidato di Hari Pahlawan 10 November 1961. Beliau mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, saya kira pesan itu masih sangat relevan dengan kejadian saat ini. Jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentar di bawah. Oh ya, dan tidak lupa juga saya ingatkan, terus jaga NKRI. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.